Selamat pagi menjelang siang para taruna. Mudah-mudahan kamu sehat semua ketika saya temui dalam acara pembelajaran online ataupun daring pada pagi yang berbahagia ini ya. Pada saat hari kali ini saya akan membahas tentang frekuensi spektrum ataupun spektrum frekuensi, susunan golongan frekuensi ya. Jadi frekuensi spektrum ataupun spektrum frekuensi maksudnya adalah susunan golongan frekuensi. Di golongan frekuensi yang pertama itu adalah VLF ataupun Very Low Frequency. Batas alokasinya adalah 3 kHz, batas frekuensi ini ya, 3 kHz sampai dengan 30 kHz. Itu maksudnya adalah batasan daripada alokasi frekuensi untuk Very Low Frequency. Ya, di mana panjang gelombangnya adalah 100 km sampai dengan 10 km. Ya, jadi di sini ada batas F, maksudnya ini frekuensi, dan kemudian ini adalah lambda, simbol lambda itu adalah panjang gelombang. Di mana ini termasuk very low frekuensi, ini termasuk adalah frekuensi ground waves ya. Kemudian lanjut kepada LF ataupun low frequency. Batas frekuensinya adalah 30 kHz sampai dengan 300 kHz, mana panjang gelombangnya adalah 10 km sampai dengan 1 km. Ini bersifat ground waves ya. Intensitas skywave sudah dapat digunakan untuk sistem Lorentz pada frekuensi 100 kHz ya. Jadi kamu harus pahamin dulu ini spektrum frekuensi ataupun golongan frekuensi. Kalau VLF, batasan alokasi frekuensi saya sampaikan tidak adalah 3 kHz sampai dengan 300 kHz. Dia dimana termasuk dari adalah gelombang bumi ataupun ground waves. Kemudian untuk LF, low frekuensi, ini batasannya adalah 30 kHz sampai dengan 300 kHz, dan panjang gelombangnya adalah 10 km sampai dengan 1 km. Di mana frekuensi ini bersifat ground waves. Akan tetapi intensitas skywave-nya sudah dapat digunakan untuk sistem Lorentz pada frekuensi 100 kHz. Baik, kemudian kita lanjut kepada MF ataupun medium frekuensi, di mana batas frekuensi itu 300 kHz sampai dengan 3 MHz. Di mana panjang gelombangnya 1 km sampai dengan 100 meter. Bersifat ground waves untuk komunikasi teleponi pelayaran pantai. Lanjut kepada frekuensi high frekuensi ataupun HF, di mana batasan frekuensinya 3 MHz sampai dengan 300 MHz dengan panjang gelombang 100 meter sampai dengan 10 meter. Dan frekuensi HF ini ataupun high frekuensi ini bersifat skywaves untuk komunikasi terestrial SSB jarak jauh. Ya. Apa maksud skywave? Itu adalah gelombang yang terpantul antara bumi dengan langit ya, skywave ya, gelombang langit ya, terpantul seperti itu. Kemudian ada di sini VHF atau very high frequency, di mana batasan daripada frekuensi adalah 30 MHz sampai dengan 300 MHz dengan panjang gelombang 10 meter sampai dengan 1 meter. Jadi untuk komunikasi ini dipergunakan untuk komunikasi VHF, Marine Mobile Service. Oke, lanjut kepada UHF. Saya ulang, ultra high frequency ya. Ya, ultra high frequency, batasan frekuensinya adalah 300 kHz sampai dengan 3 GHz, di mana panjang gelombangnya 1 meter sampai dengan 10 cm. Jadi bersifat space wave. Artinya apa? Space wave ini gelombang yang pancarannya merambat lurus seperti sinar ya. Space waves. Sistem yang dan hal ini dipergunakan untuk sistem GPS dengan menggunakan golongan frekuensi ini. L1 nya 1575,42 MHz dan L2 nya 1227,60 MHz, juga untuk komunikasi Inmarsat. Kemudian di atas daripada UHF ada lagi gelombang yang lebih tinggi, yaitu super high frequency ataupun SHF, di mana frekuensinya 3 GHz sampai dengan 30 GHz dengan panjang gelombang 10 cm sampai dengan 1 cm, bersifat space waves. Kemudian EHF ataupun extremely high frequency
batasan frekuensinya adalah 30 GHz sampai dengan 300 GHz dengan panjang gelombang 1 cm sampai dengan 10 mm dan bersifat space wave ya. Jadi itu tadi beberapa gelombang radio tadi ya, tentang alokasi ataupun batasan-batasan untuk suatu frekuensi dalam LF, AVLF, LF dan seterusnya sampai dengan extra high frekuensi ya. Kemudian gelombang radio dan sifat-sifatnya. Gelombang radio atau getaran radio itu disebut juga sebagai gelombang elektromagnetik, yaitu suatu bentuk tenaga yang terdiri daripada tenaga getaran medan listrik ataupun elektro dan medan magnet ataupun magnetik bersama-sama merambat di udara ataupun di angkasa. Ya, sekali lagi apa yang dimaksud dengan gelombang radio ataupun getaran radio, di mana ini disebut juga sebagai gelombang elektromagnetik, ialah suatu bentuk tenaga yang terdiri daripada tenaga getaran medan listrik, elektro, dan medan magnet ataupun magnetik bersama-sama merambat di udara ataupun di angkasa. Sifat getaran radio ini terutama itu ditentukan oleh frekuensi ataupun panjang gelombang lambda ya. Frekuensi adalah jumlah gelombang per detik ya, ataupun per second dalam perambatannya. Jadi di sini ada satuan dasar frekuensinya itu adalah hertz ataupun disingkat dengan Hz ya. Jadi satuan turunannya adalah kilohertz atau KHz sama dengan 10 pangkat 3 Hz, kemudian megahertz ataupun MHz 10 pangkat 6 ini seharusnya 10 pangkat 3 kilohertz ataupun 10 pangkat 6 Hz ya. Kemudian ada gigahertz atau GHz, ini 10 pangkat 3 megahertz atau sama dengan 10 pangkat 6 kilohertz atau sama dengan 10 pangkat 9 Hz. Kemudian di atasnya lagi ada terahertz atau THz, 10 pangkat 3 GHz atau sama dengan 10 pangkat 6 MHz atau sama dengan 10 pangkat 9 kHz. Selanjutnya ya, frekuensi Loran. Sebagai contoh ini frekuensi Loran ya. Itu Loran C 100 kHz dapat ditulis menjadi 0,1 MHz ataupun 10,10 pangkat 3 Hz ya kan, atau 100 Hz. Kemudian frekuensi pembawa sistem GPS di mana L1 atau kumparan saat pertama ya 1575,42 MHz atau 15,752 saya ulang atau 1,57542 GHz atau 1,57542 kali 10 pangkat 9 Hz. Nah, jadi sudah ini sebagai salah satu contoh ya untuk satuan turunan tadi ya. Kemudian kecepatan rambat gelombang radio ataupun kecepatan rambat getaran radio ini merambat dengan kecepatan ataupun dianggaplah C sama dengan 300 kali 10 pangkat 6 per detik. Saya ulang, kecepatan gelombang radio merambat dengan kecepatan ataupun di udara itu C sama dengan 300 kali 10 saya ulangi 300 kali 100 pangkat 6 per detik. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang spektrum frekuensi tersebut ya, dengan susunan golongan frekuensi. Sebagaimana biasa silakan simak, cermati dan catat video pembelajaran hari ini, dan jangan lupa kirimkan tugasmu ke Google Classroom. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Bye bye.